2 hari bersama suami, keliling ke 3 tempat, dan berakhir ziarah dan ketemu pesepeda yang serasi. Udah jadi rutinitas kalau suami libur pengennya full istirahat, rebahan main HP nggak mau gerak. Sementara aku lagi pengen roti yang ada di dekat rumah mertua, yang empuk, tebal dan selalu bikin kangen. Cuma bilang gitu doang, nggak maksa, nggak ngerayu juga. Tapi langsung dia nyaut, ya udah sekalian jalan. Nah dari situlah dimulai perjalanan kecil kami hari ini. Tujuan pertama kami akan bayar tagihan air PDAM. Nanti lanjut beli roti di toko langganan dan pulangnya nanti mampir ke rumah mertua. Naik motor berdua itu kelihatannya biasa, tapi buatku rasanya beda. Angin pelan, jalanan sepi, dan yang paling aku suka bisa sambil ngobrol. Karena biasanya kalau di rumah masing-masing sibuk dengan HP. Kadang cuma duduk bareng tapi tanpa benar-benar ngobrol. Tapi pas di motor, HP disimpan dan kami benar-benar hadir buat satu sama lain. Kadang cuma cerita singkat, kadang cuma saling tanya hal-hal ringan, tapi rasanya hangat dan bikin dekat. Tanpa sadar, ternyata udah sampai ke tempat tujuan pertama. Aku masuk dulu buat bayar dan suami menunggu di luar. Setelah selesai, aku keluar dan lanjut lagi kita jalan. Ini kita lanjut ke tujuan utama kita ya, yaitu untuk beli roti di toko langganan. Perjalanan masih lanjut, kita melewati ikon yang cukup terkenal. Kalian ada yang tahu nggak sejarah ikon batu baterai ini? Boleh dong sharing di kolom komentar. Di tengah perjalanan, sempat tersendat karena ada macet. Macetnya cukup panjang. Ternyata lagi ada perbaikan jalan. Jadi kami harus lebih berhati-hati dan lebih bersabar. Karena udah lumayan lama di perjalanan dan cuaca lumayan panas, kami memutuskan buat berhenti dulu buat beli minum sekalian tarik uang. Sambil nunggu suami tarik uang di ATM, aku sempetin buat konten jualan di APK sebelah. Mumpung aku lagi pakai outfit simple untuk cewek berhijab. Terkadang momen singkat kayak gini justru yang bisa dimanfaatkan. Nggak perlu nunggu waktu dan tempat yang sempurna. Setelah selesai, kita lanjut jalan lagi. Nggak lama, kita sampai ke toko roti langganan. Cukup jauh tempatnya dari rumah aku, kurang lebihnya di 45 menit, bahkan hampir 1 jam perjalanan. Karena kita datangnya siang, ini untuk stok rotinya udah pada kosong. Kemungkinan sudah pada diserbu sama orang-orang. Karena di tempat ini selain rasanya enak, harganya juga murah banget. Aku hampir sedih, kirain roti yang aku suka juga udah habis, tapi ternyata masih ada. Ini aku ambil beberapa untuk roti ini. Menurut aku rotinya enak banget, tebel, empuk, sekaligus ngenyangin. Selain itu juga harganya murah banget. Roti kasur kismis aja harganya cuma 20 ribuan. Kue ulang tahun yang ukurannya besar-besar harganya under 100 ribu aja. Motifnya cantik-cantik, kesannya mewah, beda dari yang biasanya aku lihat di tempat lain. Dan ada juga motif lucu dan ceria. Sambil nunggu di kasir, aku sempat foto OOTD. Sekalian konten, sekalian kenangan. Perjalanan hari ini mungkin sederhana, tapi penuh rasa syukur bisa menikmati waktu bersama. Setelah itu kami lanjut pulang ke rumah mertua. Siang itu kami pulang dari toko roti. Tadinya cuma niat singgah sebentar ke rumah mertua, tapi suasana bikin langkah kami tertahan. Rumah itu punya cara sendiri untuk membuat kami betah. Udah sebulan aku nggak kesana, jadi waktu akhirnya memutuskan untuk nginap. Rasanya seperti memenuhi rindu yang sempat ditunda. Sore harinya, tanpa rencana, suami ngajak ziarah ke makam almarhum bapaknya. Katanya mumpung di sini sekalian bersih-bersih juga. Kami kesini tak bawa bunga, tak bawa air mawar, tapi kami membawa waktu, bawa doa, dan semoga itu cukup. Keesokan paginya kami pulang. Kami hanya terdiam, bukan karena bosan, tapi karena pikiran kami masih sibuk memeluk kenangan. Di tengah perjalanan, aku minta berhenti sebentar di pom bensin. Perut mulai ngode dan aku butuh toilet. Ini kali pertama aku masuk ke area toiletnya. Dari luar aja kayaknya udah nyaman banget dalamnya. Karena luarnya aja udah luas banget kayak gini. Dan memang dalamnya luas banget, nyaman, modern, bersih, adem dan lega. Kami lanjutkan perjalanan. Perjalanan ini membuatku banyak berpikir tentang waktu, tentang keluarga, tentang betapa pentingnya menyempatkan diri. Mungkin kalau aku nggak ngajak nginap, kami nggak jadi ziarah. Kalau kami nggak singgah, mungkin rasa rinduku nggak akan terobati. Kadang kita terlalu fokus ke apa yang harus dikerjakan, sampai lupa siapa yang harus kita temui. Padahal keluarga itu bukan hanya tempat pulang, tapi tempat kita kembali merasa lengkap. Laju di ujung perjalanan, mataku tertuju pada sepasang dewasa yang sedang bersepeda bersama. Mereka sangat serasi dan tidak saling mendahului, tapi tetap sejalan. Perjalanan kali ini menyentuh banyak sisi. Sisi rindu, kehilangan, ketenangan, dan harapan. Terkadang perjalanan yang tak terlalu jauh bisa membawa kita pada perasaan yang sangat dalam. Bukan soal jaraknya,
tapi tentang apa saja yang kita temui di sepanjang jalan, dan siapa yang kita ajak jalan.